penting sekali ya, kalau Bapak Ibu kapasitasnya mau diperbesar, tidak ada cara lain kecuali kita punya hati untuk melayani dan mengasihi. Orang-orang yang besar itu adalah orang-orang yang punya hati untuk melayani dan mengasihi. Nah, seringkali kita ini kan susah untuk melayani. Banyak orang pengen dilayani, gitu loh. Dan saya bersyukur ya, ini tanpa perencanaan, tanpa dijadwalkan, awal tahun kemarin ya, minggu yang lalu, kami dengan tim semesta membawa kami ke kerajaan Sumedang. Sumedang Larang, Bapak sekalian. Apa yang kami dapatkan di sana? Ya, dari keluarga keraton menyampaikan bahwa raja di Sumedang itu adalah pelayan. Jadi filosofi di Sumedang itu bahwa seorang raja ada ternyata seorang pelayan di sana itu. Wah, ini vibrasinya sama ini. Semesta membawa kami ya ke leluhur. Dan ketika diterangkan bahwa raja di sana itu bukan orang yang bukan kasta yang paling tinggi ternyata. Jadi kasta yang paling tinggi di Sumedang itu di kerajaan Sunda sana, bahwa kasta tertinggi adalah pelayan ternyata. Jadi raja itu adalah pelayan. Dan ketika saya tanya, ini rumah siapa ini? Ada rumah dari bambu. Ya, itu rumah raja, Pak. Jadi rumah raja itu sangat-sangat sederhana sekali, Bapak sekalian. Dari bambu. Ya mungkin dari rumah kita ini masih bagus rumah kita ini kan, nggak ada yang rumahnya bambu itu sekarang. Ya. Nah, ternyata di Sumedang itu ya tempat tinggal raja itu dari bambu, Bapak. Karena raja di sana itu ternyata sebagai pelayan. Filosofinya seperti itu. Nah, jadi kalau mau besar harus punya hati melayani dan mengasihi. Nah, ini kita sering terbalik ya, kita tuh seringnya apa? Pengen dilayani, pengen dilayani. Tapi mulai hari ini, ayo kita punya hati melayani, saling melayani. Melayani artinya apa? Menanggalkan ego. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkup paling kecil dulu. Lingkup paling kecil apa? Keluarga. Coba ketika suami istri sudah punya hati saling melayani, indah nggak kira-kira? Sangat indah sekali. Jangan cuma sekali ya. Sekali aja dari sini nanti melayani, tapi cuma sekali aja. Tapi kenyataannya yang kita lihat apa? Saling melayani nggak? Kadang nggak ada. Nah, ono maunya ya. Kalau ada mau ya. Coba kita saling berlomba-lomba untuk melayani, Bapak. Kita saling berlomba-lomba. Betapa indahnya kalau setiap kita punya hati saling melayani, dimulai dari keluarga, dari lingkup yang paling kecil. Kemudian setelah keluarga saling melayani, lingkup yang terbesar apa? Lingkungan. Ya. Lingkungan, kita punya hati melayani, saling melayani. Ya. Saling peduli, saling memperhatikan. Nah, kemudian setelah melayani, tingkatkan adalah mengasihi. Nah, ini kasih ini mudah diucapkan tetapi susah dilakukan. Nah, selama ini banyak orang apa? Pokoknya kalau dia baik dengan saya akan lebih baik dari dia. Gitu ya. Itu bukan kasih, Bapak sekalian. Ya, itu bukan kasih ya. Jadi kalau orang baik dengan saya dan saya baik dengan dia, itu bukan kasih. Itu sesuatu yang wajar, semua orang bisa melakukan. Bahkan orang jahat sekalipun bisa melakukan itu. Ketika orang baik dengan kita, kemudian kita berbuat baik dengan dia, itu sesuatu yang wajar. Ya. Tetapi kasih itu bagaimana? Ketika ada orang tidak baik dengan kita, tetapi kita tetap baik dengan dia, itulah kasih. Nah, selama ini yang dilakukan banyak orang apa? Tadi balas-balasan tadi loh, kayak orang nyumbang, seperti orang nyumbang. Lalu dia nyumbang 100, nanti dikembalikan 125 gitu ya. Ya Bu Guru ya. Itu bukan kasih, itu sesuatu yang wajar.
Tapi bisa nggak ketika ada orang yang jengkel, ada orang yang membuat hati kita tidak nyaman, bahkan pada suatu titik ketika ada orang merugikan kita, bisa nggak kasih itu tetap ada? Nah ini yang perlu belajar ya, ini perlu belajar. Bisa. Oke, jadi udah bisa berarti udah mempraktikkan kasih ya. Kasih itu tanpa syarat, kasih itu tanpa hitung-hitungan, kasih itu tanpa pamrih, dan kasih itu tanpa menuntut. Tetapi seringkali banyak orang katanya kasih, tetapi kasihnya bukan, nah, banyak orang kasihnya itu menuntut, mengasihi tapi ada tuntutan itu loh. Padahal kasih yang sebenarnya, kasih itu bukan menuntut, tetapi kasih itu menuntut untuk menuju kebaikan. Tapi seringkali banyak orang kasihnya apa? Menuntut balas, ya bersyarat kan gitu kan, hitung-hitungan. Ingat-ingat, kasih itu bukan menuntut, tetapi kasih itu menuntut menuju kepada kebaikan besar. Nah, seringkali tadi kasih manusia tadi, ya, kasih yang hitung-hitungan, ada tuntutan di situ. Kemudian saya melihat banyak orang memberikan kasih, tapi kasih yang diberikan itu kasih yang mengikat. Ya, saya mengasihi, saya akan memberikan yang terbaik, tapi ya, ada tapinya. Ini kasih yang mengikat, terbelenggu. Akhirnya banyak orang kok terbelenggu. Karena apa? Mendapatkan katanya kasih tadi, padahal sebenarnya bukan kasih. Karena kasih itu bukan mengikat, tetapi kasih itu memberikan sayap untuk kita masing-masing bisa terbang tinggi, mengeksplorasi kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Tetapi dunia, tapi banyak orang apa? Kasihnya mengikat, memberikan sesuatu tapi dengan ikatan-ikatan yang bahkan ikatannya bisa sepanjang emas. Akhirnya apa? Yang mendapatkan katanya kasih tadi tidak bebas, karena kasih itu memberikan kebebasan. Tadi kasih tidak mengikat, tetapi kasih itu memberikan sayap untuk masing-masing orang menemukan potensinya, berkembang, menemukan jati dirinya, dan bisa terbang tinggi, membawa kebaikan-kebaikan, mewartakan kebaikan-kebaikan. Kasih ya mudah diucapkan tetapi susah dipraktekkan. Tapi saya berharap kita semua yang hadir, kita semua akan menjadi pelaku-pelaku kasih. Coba betapa indahnya kalau dunia itu dipenuhi orang-orang yang melayani dan mengasihi. Ya kami belajar, kami belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Karena namanya kasih itu pelajaran seumur hidup. Artinya mungkin sampai kita mati pun kita belum selesai. Tapi ayo kita belajar bersama-sama. Bapak sekalian, hari Selasa pagi jam 2 itu saya baru masuk rumah, ya perjalanan panjang dari Jakarta, Bandung, Sumedang. Kemudian pagi harinya ya, sudah banyak orang yang nunggu karena tertahan beberapa hari tidak ketemu saya. Antrian panjang Bapak sekalian. Saya sudah ngomong sama istirahat, tetapi melihat jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan kasih sayang tadi, ya saya tidak bisa ambil waktu untuk istirahat. Ya, sampai malam, sampai jam 2 saya menemani mereka. Pagi harinya juga sama masih. Kemarin sampai mata saya yang kanan masih ada bengkak. Tetapi kasih tadi ya, kasih rela memberikan yang terbaik, ya, rela memberikan waktunya, tenaganya, ya, bahkan sebagian dari hartanya. Nah, seringkali banyak orang tadi ya sangat susah untuk melakukan kasih tadi. Nah, kemarin ada yang tanya kan, Pak, bagaimana cara menerapkan kasih? Pak, tahun 2024 ini banyak orang memprediksikan tahun yang berat kan ya. Nah, justru Bapak Ibu sekalian, kasih itu diperlukan di dalam kondisi seperti itu. Kalau semua baik-baik saja, tidak perlu kasih Bapak Ibu sekalian. Kasih tidak terlalu dibutuhkan. Justru kasih itu dibutuhkan di saat
kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Masa berharap semua yang hadir di tempat ini ya, punya hati yang mengasihi, karena nanti di tahun ini banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih. Ya, banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih. Ya, dan kasih adalah perwujudan dari Tuhan. Ingat-ingat ya, kasih adalah perwujudan dari Tuhan. Karena esensi dari ketuhanan adalah kasih sayang. Ketika dalam hidupmu sudah menyalurkan kasih tadi, sudah ada kasih tadi, disitulah Tuhan hadir. Disitulah Anda sebagai wakil-wakilnya Tuhan. Disitulah esensi ketuhanan yang sebenarnya. Karena Tuhan adalah kasih, perwujudan Tuhan adalah kasih. Esensi dari semua ajaran agama, kalau dijadikan satu, diambil sarinya, jadi semua ajaran agama manapun, kalau diambil sarinya ya dari sekian, ya kalau di Al-Quran ada berapa ayat, ya, dari sekian ayat yang ada itu, kalau diambil sarinya cuma satu aja, adalah kasih sayang. Itu sesari dari semua ajaran. Ketika dalam hatimu sudah ada itu juga, Anda sudah mempraktekkan itu. Semua hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci manapun. Kan sangat simpel, sangat sederhana. Karena hukum yang terbesar adalah kasih sayang. Oke, kalau diringkas lagi, kalau di Muslim ada istilah apa? Hablum minallah dan hablum minan. Itu aja esensi dari semua ajaran. Kalau di Nasrani ya, begini bunyinya, sama dengan hablum minallah minan tadi. Kalau dasarnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Nah, ini bicara apa? Hablum minallah. Nah, mengasihi itu apa? Dengan apa? Dengan segenap jiwamu, jiwa dipakai. Hatimu, hati dipakai. Akal budimu, akal budinya dipakai. Kalau kita mengaku orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak tega bahwa segala melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita melihat orang menyebut nama Tuhan, tetapi menghancurkan, membunuh, membakar. Ini saya jadi tanya-tanya ini. Tuhan yang mana yang mereka sembah? Tuhan yang mana yang mereka ikuti? Karena mau nyebut nama yang maha suci tadi, tapi melakukan kemungkaran-kemungkaran. Nah, kemudian yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau ajaran Jawa mengatakan apa? Kalau moh dijiwit ya aja tepake awe dhewe. Jadi mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah itu ya, jadi semua ajaran apapun itu kalau diringkas tadi ya, diambil sarinya satu kata aja, kasih. Kalau dalam hatimu sudah ada kasih, gak usah khawatir akan kehidupan. Kondisi di luar sana mau seperti apa, ketika ada kasih, semuanya pasti menjadi baik-baik saja. Karena semua kalau dilakukan dengan kasih, kehidupan akan menjadi indah. Nah, tadi upaya dengan hablum minallah tadi, kasih kepada Tuhan tadi, yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Karena berhubungan dengan Tuhan itu seperti orang berhubungan intim Bapak sekalian. Jadi tidak perlu dipamer-pamerkan. Waduh, aku punya hubungan baik dengan Tuhan. Berpakaian seperti ini loh, ini bukti saya punya hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat casing. Karena berhubungan dengan Tuhan itu bicara apa? Hati. Jadi yang tahu kita punya hubungan baik dengan Tuhan atau enggak ya kita sendiri, karena yang berhubungan adalah kita dengan Tuhan, nggak ada yang lain tahu. Kan itu. Lah perwujudannya bahwa kita punya hubungan baik dengan Tuhan di mana? Di hablum minanasnya. Dikasih sayang sesama manusia tadi gitu.
Jadi jangan sampai Anda terkecoh dengan orang yang katanya punya hubungan baik dengan Tuhan, belum punya anaknya, nol. Kasih sayangnya terhadap sesama, nol. Bahkan cenderung apa? Menghasut. Cenderung memperlakukan yang lain dengan cara semena-mena. Memprovokasi, mempropaganda. Karena tadi perwujudan Tuhan adalah kasih. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, buktinya adalah di kehidupan sesama, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan nyata, Bapak sekalian. Ya, di dalam kehidupan nyata. Karena yang tahu kita punya hubungan baik dengan Tuhan atau enggak, itu adalah kita sendiri. Tadi ya, punya hubungan dengan Tuhan itu seperti berhubungan intim. Ada nggak orang berhubungan intim di pamer-pamer gitu? Ya kan? Nah, berarti kalau banyak orang mengaku punya hubungan baik dengan Tuhan dan dipamer-pamer gitu. Nah ini ya kita perlu bertanya-tanya ini, waras enggak ya? Tenang orang kan gitu ya. Ya, jadi ini kalau nanti esensi ini udah kita alami, kita lakukan, kehidupan pasti menjadi sangat baik. Ya. Nah, mari nanti kita semua ya menjadi pelaku-pelaku kasih itu, ya, punya hati, melayani dan mengasihi. Dan tadi saya katakan ya, kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan-pelayan bagi sesama. Dan pasti nanti menjadi besar. Karena apa? Semesta, kita belajar di semesta. Semesta itu kerjanya apa? Melayani, Bapak sekalian. Selama ini sadar nggak kita ini? Kalau setiap hari kita dilayani oleh semesta. Matahari setiap pagi melayani kita semua. Matahari itu setiap pagi melayani kita semua. Dia terbit, memberikan kehidupan, memberikan terangnya. Kita ini setiap hari dilayani semesta, tapi pernah nggak Bapak Ibu semua mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada semesta yang setiap hari melayani kita? Bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada matahari yang setiap hari memberikan terangnya pada kita. Jarang loh, gak pernah loh. Coba sapa matahari setiap pagi. Terima kasih matahari untuk terangmu hari. Keceriaan yang kau berikan atas kehidupan hari ini. Kita dilayani loh setiap hari. Matahari melayani kita. Kemudian apa? Tanah melayani kita, memberikan tumbuh-tumbuhan untuk kita semuanya, supaya kita apa? Terlayani, kebutuhan kita terpenuhi. Semesta melayani. Pernah nggak kita mengucapkan terima kasih kepada tanah? Belum ya? Ya. Itu. Coba katakan terima kasih tanah. Engkau telah melayaniku setiap saat, menumbuhkan makanan sehingga aku dan keluargaku dikenyangkan. Aku menjadi sehat, aku menjadi kuat. Semesta setiap hari melayani dan mengasihi. Semuanya diberikan yang sama. Ya, matahari sinarnya diberikan yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Oh, ini wong Solo Tiga, tak kayak si Diwai, kan ya gitu kan? Ya, lah Solo Tiga no taman rekreasi Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Makanya tak kasih matahari sedikit aja kan, ya gitu. Itu matahari memberikan yang sama, baik dia orang yang apapun ya, kulitnya, warnanya sama, diberikan yang sama. Itulah kasih, tidak membeda-bedakan. Tidak ada hitung-hitungannya, ini orang apa, enggak. Nah, matahari memberikan sinarnya, melayani kita, dan semuanya diberikan yang sama. Dan diingat, matahari tidak pernah tergesa-gesa, ya, dan tidak pernah terlambat dalam melayani kita. Kan nggak ada matahari tatung dasi terbitnya kan nggak ada. Ya, kan? Tepat waktu, selalu terbit di pagi hari. Ya, ritmenya jelas. Kasihnya terus dilakukan, ya, dan tidak pernah matahari mutung, nggak pernah, ya. Wah, itu kakak dosa aku tak leren le, kan nggak pernah, no? Nah itu, jadi tetap tugas tadi ritmenya jelas, ya, melayani dan mengasihi.
Maka semesta berkelimpahan ya, tanah tadi, tapi menumbuhkan semua yang kita tanam. Bahkan semua buah-buahan, makanan terpenuhi semua. Melayani ya, tanah melayani kita. Lah kalau Bapak Ibu udah menyadari itu, nanti ada satu titik bahwa semesta, itu yang saya lakukan setiap pagi ya, kalau saya pagi itu keluar rumah, pertama saya ucapkan terima kasih dulu pada bumi. Ya, pada bumi saya mengucap terima kasih. Aku Niko menginjakkan kakiku di atas bumi pertiwi. Saya mengucap syukur untuk kelimpahan dan kekayaan yang bumi pertiwi sudah sediakan untuk kami semua. Setiap pagi saya bersyukur, berterima kasih pada Bu. Bila saya ucapkan terima kasih juga pada matahari, dan itu rutin saya lakukan. Maka pada suatu titik, dan saya katakan juga terima kasih semesta, dengan kasih engkau telah melayani kami. Terima kasih semesta. Bahkan lebih kuat lagi, terima kasih semesta dan seisinya, karena engkau telah melayani kami dengan penuh kasih. Ya, selama ini Bapak bilang nggak sadar kan, kalau semesta melayani makanya nggak pernah mengucap syukur. Gak pernah terima kasih kan gitu kan. Nah, pada hukumnya jelas, siapa mensyukuri nikmat Tuhan, maka Tuhan tambahkan. Berarti kalau tambahkan kehidupannya naik atau turun? Naik. Karena apa? Ditambahkan. Grafik kehidupannya pasti begini. Ya, kalau di Nasrani ada suatu ayat yang bunyinya begini: janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Berarti tugas kita apa? Hanya mengucap syukur. Tapi yo angel mun ya kon ngucap syukur ya lebal ya. Mulut kita banyak mengucap syukur itu banyak keluhan yang sering keluar. Tuhan, nah, terima kasih atas kejujurannya ya. Maka mulai hari ini cari hal-hal yang bisa disyukuri sepanjang hidup. Dan Tuhan berjanji, kalau hari ini sudah selesai dengan ucapan syukur, maka besok pasti Tuhan tambah-tambah. Tapi kalau hari ini dipupur dengan keluhan, besok nikmat Tuhan akan diambil dari nggak perlu besok kalau orang malu. Gak perlu besok diambil nikmatnya. Saat itu Anda mengeluh, nikmatnya langsung hilang. Benar apa benar? Saat itu mengeluh, saat itu juga nikmatnya langsung hilang. Nah, berarti kan tugasnya jadi sebetulnya mudah ya, hanya mengucap syukur gitu Pak. Ngono lambene yang boleh. Nah, dilengene nanti ya kalau ada keluhan tapuk lambene ya. Tapu dewe ya, di mana tapu wong liya kan itu kan. Bahwa setiap mau ada keluhan dari mulut kita tapu kan. Berarti tapu wong liya apa tapu dewe ya. Udah cari hal yang bisa disyukuri Bos kita. Setiap hari kami semuanya mengucap syukur aja. Mengucap syukur. Kami sangat menghindari keluhan-keluhan. Kami selalu mengucap syukur. Dari pagi hari saya bangun pasti keluar rumah, tadi mengucap syukur. Tadi pertama saya ucapkan syukur pada bumi. Ya, terima kasih bumi ya. Aku Niko menginjakkan kakiku di atas bumi pertiwi. Kemudian ucap syukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan ya, untuk damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kebijaksanaan yang Nah, jadi pelajarannya Bapak sekalian ya, yang berhubungan dengan kelimpahan itu adanya adalah di bumi. Ingat-ingat itu ya, yang berhubungan dengan kelimpahan adanya adalah di bumi. Mau mengucap syukur pada bumi dulu. Uang dari mana? Uang berasal dari apa? Pohon, kertas ya. Diambil dari mana? Bumi. Permata dari mana? Bumi. Emas dari mana? Oke. Air, bumi, ya, pasir, batu bara, ya, semua dari bumi kan. Jadi kelimpahan itu adanya di bumi.
Maka mengucap syukurlah pada bumi. Nah, selama ini, tapi jangan wah syirik pandai ngajar kayak gitu. Ya, jadi ucap syukur kepada bumi yang sudah menyediakan segala kelimpahan kepada kita. Lah kepada Tuhan itu wilayahnya apa? Yang memberikan kesehatan, damai sejahtera, menyediakan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kebijaksanaan, ya, hikmat. Nah itu Tuhan itu. Maka kepada Tuhan terima kasih ya, untuk kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, nah itu hikmat, ide-ide kreatif, ya, itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, ini kalau ini supaya paham, nah, selama ini kita mengucap syukur kan kadang nggak jelas. Ya. Terima kasih Tuhan, nah, terima kasih opo nih kan itu kan, nah kan itu harus diperjelas, ya, diperjelas. Nah ketika hatimu sudah dipenuhi dengan ucapan syukur tadi, kehidupan pasti menjadi baik. Ya. Ucap syukur, kasih, melayani, maka itulah apa? Surga segala. Itulah surga. Karena surga itu bicara suasana. Kalau masing-masing sudah tadi punya hati melayani, mengasihi, mengucap syukur, damai nggak kira-kira? Damai. Itulah sejatinya surga. Tapi kalau hatimu isi keluhan, ya, kemudian masing-masing orang egonya dikedepankan, kemudian apa? Tidak mau mengasihi, tapi mencundangi, ya, mencundangi. Itu kehidupan seperti apa? Neraka. Nah, jadi untuk merasakan surga atau neraka nggak perlu mati dulu. Ketika hidupmu sudah penuh dengan kasih, ya, saling melayani, menanggalkan ego, penuh dengan ucapan syukur, itulah surga yang sebenarnya. Jadi Bapak sekalian ya, punya hati tadi, melayani dan mengasihi. Kalau itu sudah dilakukan, masalahmu nanti selesai. Itu loh, masalahmu nanti selesai. Kenapa banyak orang bermasalah? Karena apa? Egonya yang ditonjolkan. Ya, saya melihat ya, orang-orang yang datang itu, Pak, rumah saya mau disita Pak. Nah, kemarin dari Mundilat, udah sepuh datang ke sini, ada masalah gitu. Dia berpikirnya gini Pak, nanti kasihan Pak anak cucu saya. Nah, saya mau ngomong, Bu, anak cucu itu kan masih panjang. Ibu tuh umurnya tinggal berapa sebenarnya? Apa memikirkan anak cucu ini kan? Jadi dia terlalu jauh ini ego pasti, ini ego ini. Karena dia terlalu takut dan khawatir untuk anak cucunya. Sementara umur dia tuh tinggal sedikit lagi udah sepuh. Bos mikir gawe jenis itu loh. Kenapa terlalu takut dan khawatir sampai anak cucunya? Gitu. Toh ketika hidupmu sudah baik, kamu mengajarkan kebaikan-kebaikan terhadap anak cucumu, kehidupan mereka pasti baik. Jangan meninggalkan kekayaan kepada anak cucu kita, tapi tinggalkanlah, wariskanlah pelajaran budi pekerti. Kebaikan-kebaikan itu lebih penting bos kan. Bapak Ibu tak kasih uang 1 juta pulang dari sini habis. Tetapi kalau saya kasih ilmu tentang kehidupan, nggak habis-habis. Bahkan nanti saya sudah nggak ada pun ilmunya masih berjalan terus. Jadi untuk ke depan jangan terlalu khawatir. Yang penting kalau kita sudah punya, yang saya katakan apa? Berpikir positif, berkata-kata positif, berperasaan positif, berperilaku positif, kehidupan kita pasti positif. Itu yang perlu kita wariskan itu loh, bukan harta benda. Kalau yang kita wariskan harta benda, habis, bisa habis. Tetapi kalau kita wariskan akal budi, kehidupan anak turun kita pun pasti menjadi baik. Kita pernah melihat kan, orang tuanya kaya, tapi ternyata anaknya kehidupannya miskin, susah kan. Karena apa? Tidak diwariskan pelajaran apa? Budi pekerti. Dia bicara tentang materi kan itu kan, bicara tentang materi. Budi pekerti lebih penting bos ya. Nah, kemarin saya ada kesempatan makan bareng sama anak saya nomor 2. Nah, waktu itu ada tamu, dia baru tidur, tamunya kan belum pernah kesini, jadi dia digedor-gedor kencang sekali, dia kaget. Nah, sempat marah gitu. Saya katakan, Ron, kayak gitu gak boleh marah. Pertama dia kan nggak tahu bahwa
Kan dia baru datang pertama ke sini. Nggak boleh marah. Disambut dengan baik ya. Harus, kalau kamu marah, kamu kan nggak nyaman itu. Coba kalau kamu sambut dengan baik. Kan dia melakukan itu karena apa? Ketidaktahuan. Oh gitu Pak ya. Iya kan. Jadi kasih pelajaran yang baik-baik. Tapi dia ya pengalaman pertama tadi mungkin ya, karena jarang tidur di sini, langsung di Solo. Pas tidur sini hari libur juga, itu kan ada tamu kan gitu kan, jadi oh gedor-gedornya katanya kenceng sekali kan itu. Dia kaget. Nah, untuk ada masisan waktu itu. Kadang orang tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, tugas kita adalah harus melayani, sambut dengan senyum, karena dia pun datang ke sini kan dalam kondisi yang sedang dalam kalut. Gitu. Jadi kamu nggak boleh marah. Nah itu saya kalau ada kesempatan makan bareng sama anak, saya selalu sisipkan tadi. Ya pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Nah itu warisan yang lebih berharga daripada apa materi kan itu. Kalau materi bisa habis, tapi kalau ilmu itulah justru yang akan membawa kehidupan menjadi lebih baik. Nah jadi mulai hari ini ya mari kita semua rubah ya, tahun 2024 pola pikirnya dirubah ya, perkataannya juga mulai berubah, katakan yang baik-baik. Karena seringkali perkataan kita ini juga doa sekalian ya. Jadi ini kita kasih kuncinya gitu. Ketika orang sedang bermasalah, dia kemana-mana pasti selalu cerita tentang masalahnya, benar bukan? Nah itu apa artinya? Masalah itu diceritakan terus berulang-ulang. Sadar nggak bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa? Nah, masalahnya menjadi tambah besar. Nah, makanya sekali banyak orang tuh dengan bangganya ya menceritakan masalahnya tadi. Wah, aku sering ditipu lah. Tadi dia tuh ngomong aku sering ditipu lah. Kamu kok senang sekali sering ditipu? Lah, karena dia sering mengucapkan itu artinya terjadi gitu loh. Karena otak kita merekam, itu bosku ngomongnya sering ditipu ya. Ya udah, yang datang justru orang-orang yang penipu-penipu yang datang. Karena pas sering dipanggil gitu loh, sering dipanggil, sering diucapkan. Maka kita rubah di sini kan, ya tidak ditipu. Uangmu sedang berpindah tempat. Ya, jadi hati-hati nih yang sering ngomong, aku sering ditipu. Itu otaknya ngomong, bosku sering ditipu ternyata. Ya tak boleh kena orang yang nipu kan itu. Tapi kalau kita ngomong, uangku sedang berpindah tempat dan tidak lama lagi segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Nah, pasti tambah suka itu, gitu loh. Karena pulangnya gak sendirian, tetapi bawa teman-teman. Kalau saya tadi banyak orang, wah aku sering ditipu Pak. Malah saya ngomong, Pak saya tuh suka ditipu. Ada ngomong sering jadi suka itu Pak. Sama kan Pak saya tuh suka pusing gitu kan. Ya pusing kena hilang-hilang kan itu karena dia suka pusing gitu. Nah, seringkali ucapan kita ini juga menambah kondisi kehidupan menjadi buruk. Maka setiap mau mengeluarkan kata-kata dipikir dulu. Ini kata-kata negatif atau kata-kata positif. Oke, dengan merubah pola pikir tadi ya, cara berpikir, cara berkata-kata, kemudian juga pola rasa, tindakan, nanti kehidupan cepat sekali berubah. Jangan lihat masalahmu, ya, jangan lihat masalahmu sekarang ini. Tapi lihatlah pintu-pintu yang lain yang dibukakan nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah. Seringkali banyak orang ketika punya masalah hanya melihat satu pintu saja, yaitu pintu masalah tadi. Tapi tidak melihat pintu-pintu yang Tuhan telah sediakan. Kenapa banyak orang lama sekali mendapatkan solusi? Karena seringkali orang itu hanya melihat satu pintu saja. Ya kebanyakan yang kesini itu datang dengan membawa masalah, tapi dalam pikirannya sudah menyiapkan pintu gitu loh. Pintunya harus ini Pak kan itu kan. Jadi bawa masalah, tapi sudah menyiapkan solusi menurut dia gitu loh. Solusinya harus seperti ini Pak gitu. Jadi sepertinya kita itu hanya suruh meng-ACC solusi yang dia sudah siapkan dari rumah. Padahal Tuhan itu punya banyak pintu, tapi seringkali kita cuma memandang satu pintu. Maka mulai sekarang ya jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Dan banyak pintu nanti yang Tuhan sediakan.
Nanti ada Mbak Maria ya nanti akan testimoni. Ini sering tak marahi dulu. Karena lihatnya cuma satu pintu gitu loh. Tapi dengan tak marahi ada keajaiban gitu. Karena rodo ngeyel gitu. Ini yang ngeyel logikanya ngeyel terus gitu loh. Tapi begitu tak marahi malah tadi udah sadar akhirnya keajaiban terjadi. Nah sama saya seringkali itu kalau saya ngomongnya agak keras itu bahasa saya bukan marah sebetulnya. Ya memberi penegasan gitu loh. Ojo ngeyel karo pikiranmu gitu loh. Karena seringkali itu banyak orang ngeyel dengan pikirannya tadi. Kalau ketemu tuh nanti sama yang disampaikan keluhannya. Tapi apa yang saya berikan masukan gak dijalankan, nanti ketemu lagi, sampaikan lagi Pak gini Pak. Jadi jangan ngeyel, logikanya ditekan dulu. Kalau selalu ngomong tenang ya, tenang. Kalau yang mengampuni, ya. Seringkali banyak orang kenapa masalahnya tidak segera selesai, ternyata di dalam hatinya masih menyimpan kebencian. Ini penting sekali, cek hatimu, ya, cek hatimu dulu. Dan banyak orang merasa sebagai korban. Nah, kalau Anda merasa sebagai korban, berarti Anda mengatakan orang lain menzalimi, orang lain salah, kan begitu? Itu yang memperlambat masalah selesai itu karena tadi. Ya, seringkali kita memposisikan sebagai korban dan orang lain menganggap orang itu salah. Nah, itu justru solusi akan jauh dari kita. Tetapi ketika kita menerima dengan lapang dada, ya, kemudian yakin atas pertolongan Tuhan, yakin atas keajaiban-keajaiban terjadi. Oh, cepat sekali Bapak sekalian. Tahun 2004, silakan punya harapan apapun di tahun 2004 ini. Ya, 2024 ini ya. Silakan punya harapan apapun, punya mimpi sebesar apapun, silakan lakukan itu. Ya, jangan takut bermimpi. Ya, jangan takut bermimpi. Ya, silakan punya mimpi yang sebesar-besarnya. Karena Tuhan mau perbesar kapasitas kita. Ya, tetapi tugas kita dua hal tadi, melayani dan mengasihi. Setelah kita punya mimpi, setelah kita punya harapan yang besar, apa yang kita lakukan? Melayani dan mengasihi. Kalau dalam hatimu sudah ada punya hati melayani dan mengasihi, pasti apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, semesta nanti akan melayani kita. Ya, semesta mengirimkan dan menggenapi mimpi-mimpi kita semuanya. Senang gak kira-kira dilayani semesta? Senang ya. Dan semesta tidak pernah kekurangan bahan untuk melayani kita semua. Semesta berkelimpahan. Jadi taruh mimpimu, taruh harapanmu di tahun ini, masih di awal tahun, dan semesta berjanji, masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Apapun yang Anda harapkan, semesta sudah menyediakan.